Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Elma Rahma. Di video kali ini saya akan menjawab 5 soal ujian akhir semester dalam mata kuliah pengembangan kurikulum. Baiklah, saya akan menjawab soal pertama. Apakah kurikulum itu dibuat sebagai dasar, standarisasi, atau target pendidikan? Benar bahwa kurikulum itu dibuat sebagai dasar standarisasi atau target pendidikan, karena kurikulum sebagai arah, pedoman, atau juga sebagai rambu-rambu dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Dan juga di dalam kurikulum dirancang kegiatan pembelajaran dengan sedemikian rupa dan patokan untuk menciptakan pendidikan pembelajaran efektif dengan melihat nilai kurikulumnya. Jika perancangan kurikulumnya baik, maka tujuan pendidikan akan tercapai. Kurikulum merupakan berupaya untuk membentuk aktivitas belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Apabila waktu pelaksanaan proses belajar mengajar terbatas, maka bagaimana cara membagi waktu agar semua kompetensi dasar dapat tersampaikan semua dengan baik? Yaitu dengan cara menerapkan alokasi waktu yang efektif dengan memperkirakan waktu rata-rata bagi peserta didik untuk menguasai kompetensi dasar, dengan memperhatikan tingkat kesulitannya, keluasan, dan tingkat kepentingan materi. Dan juga alokasi waktu tersebut sudah masuk pada aspek ulangan, remedial, dan cadangan, sehingga waktu pembelajaran dapat terlaksana dan tercover dengan baik. Misalnya, ada acara-acara besar dalam suatu lembaga sekolah sehingga menyebabkan waktu pembelajaran ditunda. Cara mengatasinya dengan cara merancang kembali analisis waktu dengan berpedoman kepada kalender akademik. Dicari waktu yang lain yang tidak berbenturan dengan jam pembelajaran yang lain. Lanjut pertanyaan yang kedua. Menurut saudara, apakah dampaknya terhadap sistem pembelajaran dengan dilakukannya pergantian kurikulum terus-menerus? Menurut saya, dampak dari sistem pembelajaran dengan dilakukannya pergantian kurikulum terus-menerus adalah kurangnya kesiapan peserta didik dalam menghadapi sistem pembelajaran kurikulum baru. Misalnya, perubahan kurikulum terjadi ketika anak kelas 6 SD yang akan melaksanakan ujian akhir. Hal tersebut mengakibatkan materi pembelajaran berubah dan sehingga siswa harus mengulang materi pembelajaran yang baru. Hal tersebut mengakibatkan prestasi siswa menurun. Dan juga dampak yang lain dari sistem pembelajarannya, tidak stabilnya alokasi dalam proses pembelajaran dan kurangnya tercapainya mutu pendidikan. Apakah keadaan pandemi sekarang kurikulum mengalami perubahan juga? Iya, tentu, karena banyak sistem kurikulum yang tidak bisa dipakai pada proses pembelajaran daring. Menurut Nadiem Karim, di masa pandemi ini kurikulum perlu disederhanakan agar menghasilkan pembelajaran yang efektif. Dan juga menurutnya ada 3 yang menjadi pokok utama kurikulum masa pandemi ini: literasi, numerasi, dan pendidikan. Kenapa Menteri Pendidikan tidak menetapkan satu kurikulum saja? Bisa ditetapkan satu kurikulum apabila kurikulum dapat menciptakan peserta didik yang cakap secara kognitif, efektif, spiritual, sosial, dan psikomotorik. Tetapi permasalahannya di sini adalah tujuan pendidikan yang belum tercapai, maka perlu dilakukan perubahan kurikulum. Sedangkan kita tahu bahwa kurikulum adalah sebagai standarisasi dan target pendidikan. Dan juga zaman yang semakin berkembang, teknologi dan ilmu pengetahuan yang makin maju, maka kurikulum harus diperbaharui untuk menyiapkan peserta didik yang mampu bersaing dengan kemajuan yang ada. Pertanyaan yang ketiga, apakah ada sosialisasi kurikulum dalam melaksanakannya? Ada. Apakah sudah terjangkau untuk seluruh pelaku dan pelaksana pendidikan?
Contoh diadakannya sosialisasi kurikulum ketika di sekolah dulu diadakan rapat antar sekolah untuk membahas mengenai perkembangan kurikulum dan perubahan kurikulum. Di situ dihadiri oleh kepala sekolah, guru, dan jajarannya. Jika ditanya mengenai apakah sudah terjangkau sosialisasi kurikulum untuk seluruh pelaku dan pelaksanaan pendidikan, belum, karena masih banyak tenaga pendidik yang belum memahami bagaimana pelaksanaan kurikulum dan bagaimana target pendidikan yang harus dicapai pada kurikulum tersebut. Contohnya saja dalam penerapan kurikulum masa pandemi sekarang oleh Nadiem Karim. Secara keseluruhan belum mendapatkan sosialisasi dan guru belum memahaminya. Pertanyaan yang keempat, kenyataan di lapangan sering kita jumpai pendidik yang ada di sekolah kurang memahami model-model pengembangan kurikulum. Apa yang salah mengenai itu? Menurut saya, yang salah mengenai hal tersebut adalah disebabkan oleh banyaknya model pengembangan kurikulum yang terus diperbaharui dan juga penetapan satu model pengembangan yang kurang konsisten pada suatu lembaga pendidikan. Kesalahan yang lainnya yaitu tenaga pendidik yang kurang profesional dan sosialisasi yang belum merata pada tiap wilayahnya, dan juga lembaga pendidikan yang salah dalam memilih tenaga pendidik yang berkualitas. Hal itulah yang menyebabkan tenaga pendidik kurang memahami model pengembangan kurikulum. Solusinya dengan cara memberikan sosialisasi mengenai model pengembangan kurikulum yang intens kepada tenaga pendidik, berusaha menyeleksi tenaga pendidik yang profesional dan berkualitas, dan menetapkan satu model pengembangan kurikulum yang dapat mencakup dan dipahami oleh tenaga pendidik. Model pengembangan kurikulum manakah yang tepat digunakan dalam meningkatkan proses pembelajaran agar tercapai hasil yang maksimal? Menurut saya, model pengembangan yang dapat digunakan dalam meningkatkan proses pembelajaran adalah model pengembangan kurikulum terbalik Hilda-Taba. Karena dalam model tersebut telah dilakukan uji coba dengan teori dan praktik. Setelah itu dilakukanlah penyusunan dan kemudian penerapan yang melibatkan staf pengajar, dan juga model pengembangan kurikulum ini lebih terkonsep dan terstruktur sehingga kesahihan dan kelayakannya bisa dipercaya, dan peluang untuk tercapainya pendidikan yang maksimal akan lebih besar. Pertanyaan yang kelima, apakah bisa bahasa Minang dimasukkan sebagai mata pembelajaran wajib di sekolah? Menurut saya pribadi, apabila bahasa Minang bisa memenuhi standar nasional yang keberadaannya dipertanyakan dalam lingkaran nasional maupun internasional, dan juga penuturan bahasa Minang melebihi bahasa yang lain, maka bahasa Minang bisa dijadikan sebagai mata pembelajaran wajib di sekolah. Tetapi apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka bahasa Minang tidak bisa dijadikan mata pembelajaran wajib di sekolah, karena pendidikan Indonesia berusaha menciptakan tujuan pendidikan nasional di seluruh wilayah Indonesia, bukan hanya di tanah Minangkabau saja. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan tunggu saya di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.